Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam Satu Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Paulus sadar bahwa bukan hanya dia sebagai hamba Tuhan menginginkan akan jemaat untuk hidup dalam takut akan Tuhan, tetapi Paulus juga tahu bahwa jemaat juga punya keinginan atas para pemimpin rohani yang menggembalakan mereka. Jemaat ingin pemimpin rohaninya menghidupi apa yang diajarkannya. Para jemaat menginginkan para pelayan, para aktivis, para hamba Tuhan juga hidup rukun seperti yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Paulus mengatakan bahwa dia ingin mendapati jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi dia juga khawatir terjadi sesuatu di dalam jemaat yang berupa fitnah, bisik-bisikan, kerusuhan, iri hati, perselisihan. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 20, sebab aku khawatir kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Bagaimanapun jemaat ingin melihat bukti dari setiap pengajaran itu juga dihidupi oleh para pemimpinnya, oleh para pelayannya. Paulus sadar bahwa dia bisa iri hati, dia bisa marah, dia bisa mengalami perselisihan dengan orang lain. Dan kali ini kita akan melihat contoh perselisihan iri hati yang terjadi dalam hidup para pelayan Tuhan atau para pekerja Tuhan. Matius pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Ayat yang ke-9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Ayat yang ke-15. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Kebanyakan orang ketika mendengarkan akan kisah ini akan setuju dengan pekerja yang bekerja dari pagi. Mereka sudah bekerja sehari suntuk dan mendapatkan 1 dinar, tetapi orang yang baru bekerja 1 jam mendapatkan 1 dinar. Mengapa muncul akan hal ini? Karena kita membandingkan. Ketika kita mulai membandingkan, maka benih iri hati itu akan muncul. Benih perselisihan itu akan muncul. Kalau dia ingat bahwa kesepakatan awal ketika dia bekerja pagi hari adalah dia akan menerima upah 1 dinar. Kalau dia fokus pada kesepakatan itu dan tidak membandingkan hidupnya, tidak membandingkan pekerjaannya dengan orang lain, maka dia akan tetap tenang dan bersukacita. Dia sadar bahwa kesepakatannya memang demikian. Tetapi kalau dia mulai membandingkan, maka akan mulai timbul iri hati. Saudara, kita akan belajar dari hal ini, bahwa iri hati dimulai dari membandingkan. Lalu bagaimana supaya tidak iri hati? Yang pertama, jangan membandingkan. Terimalah apa yang menjadi bagianmu, lakukan apa yang menjadi tugasmu, lakukan yang terbaik, dan kemudian kita akan menerima upahnya. Kalau kita tetap fokus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap bersukacita, tidak membandingkan, maka atasan kita atau tuan kita atau Tuhan kita tentu akan melihat sikap kita, dan dia akan melimpahkan kemurahannya karena dia sudah melihat kesungguhan hati kita dan kita tidak membandingkan dengan orang lain. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-14 dan ke-15, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Bagian berikutnya adalah sang pekerja itu harus tahu tentang otoritas tuannya. Tuannya memiliki kewenangan untuk mempergunakan hartanya, miliknya, sesuka hatinya. Kalau dia sudah sepakat untuk memberi 1 dinar, maka tuannya ini berlaku adil sesuai dengan kesepakatannya. Kalau tuannya itu berlaku murah hati kepada orang lain, itu adalah urusan tuannya.
Dia tidak berhak untuk mengatur tuannya. Dia harus sadar bahwa dia adalah hamba atau pekerja, sementara tuannya adalah majikannya. Tuannya memiliki otoritas lebih daripada dirinya. Dia tidak punya hak untuk mengatur tuannya. Dan di dalam Matius 20 ayat yang ke-15 ada bagian yang menarik untuk diperhatikan, diingat-ingat selalu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sesuatu yang sedikit aneh, bagaimana seseorang yang tidak punya hak apa-apa atas harta orang lain kemudian menjadi iri karena orang lain murah hati. Tuannya ini, sang pemilik ini membagikan hartanya kepada orang lain. Sungguh aneh sekali. Seseorang yang iri hati susah untuk menerima kemurahan yang terjadi dalam hidup orang lain. Mengapa? Karena dia selalu membandingkan, kalau orang lain diberi kenapa aku tidak? Kenapa kalau orang lain dihargai kenapa aku tidak? Kalau orang lain diberi kesempatan kenapa aku tidak? Orang yang iri hati tidak akan tenang hidupnya. Bahkan dia bisa marah atas perlakuan baik kepada seseorang. Mari buang iri hati itu dalam hidup kita. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan sadarlah bahwa Tuhan memiliki kewenangan mutlak untuk bermurah hati kepada siapapun juga. Mari tetap bersukacita bahwa Tuhan itu penuh kasih dan adil kepada siapapun. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.